Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Insya Allah hari ini kita membahas mimpinya kakak nomor 30 Iya. tanggal 27 Maret tahun 2019 yang berjudul Tentara yang berpakaian warna krem di tanah yang gersang dan tandus, yaitu negeri Syam. Syam. Insya Allah. Jadi ini judulnya mengingatkan dengan mimpi pintu langit Di atas bumi Syam. Iya, bumi Syam, yaitu Iya. yang jenis tanahnya gersang dan tandus ya. Baik Kak, silahkan diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mimpi itu tiba-tiba saya sudah ada di tempat itu, di tempat yang sangat gersang, dan saya sudah melihat di sana ada banyak tentara, dan tentara-tentara ini mempunyai senjata yang lengkap dengan mungkin laras panjang kah namanya, itu saya kurang tahu juga. Nah, di situ juga ada saya lihat tank-tank juga di sana, di bagian khusus tempat tank-tank di sana di agak pojokan lah, itu saya lihat di pinggir jalan. Nah, yang ini saya tidak tahu ada bangunan di situ, tapi terlihat seperti bangunan kuno, tapi cuman saya nggak tahu itu apa persisnya gitu. Karena arah penglihatan saya di dalam mimpi itu tidak fokus dengan bangunan itu, hanya fokus untuk melihat bagaimana tentara yang berjaga itu. Hanya itu yang saya fokus lihat di situ. Dan pakaian mereka berwarna krem coklat, sebagaimana juga warna tanah di situ. Tanah itu juga warnanya krem, dan dia tandus di situ dan berwajah Arab, tentara-tentara itu. Coklat muda ya, Iya, krem itu coklat muda, bukan coklat tua. Berarti ini difokuskan kepada melihat tentara yang Iya. sedang berjaga-jaga, seperti Iya. mengamankan wilayah di sana, seperti Iya, itu ya. iya. Tapi saya tidak tahu ada masalah apa di situ. ya, dalam Tapi mimpi yang saya lihat memang keadaan aman di situ, keadaan aman, tetapi amannya itu karena dijaga ketat di situ, karena itu yang menyebabkan dia aman di sana gitu. Tapi saya tidak tahu apa yang membuat tentara-tentara itu berjaga seketat itu. Cuman yang itu saya aja tidak tahu. rasanya Iya. ya, Rasanya cuman hanya itu aja adegannya, cuman sebentar gitu. Tapi mimpinya. tidak dikasih tahu dalam rasa itu apakah tentara ini rasanya dia yang positif atau negatif. Itu nggak ada. Tidak Netral ya. Iya, netral aja. Disuruh mencari tahu Iya, seperti itu ya. Iya. Di tempat manakah yang, kalau daerah kan sudah dikasih ciri-cirinya. Iya. Daerah yang gersang dan tandus itu mengingatkan iya. mimpi yang sebelumnya itu bumi Syam. Daerah yang saya lihat sama ciri-cirinya dengan di mimpi pintu langit di atas bumi Syam itu, kayak gitu dia. Iya. Ciri-cirinya. Karena sudah ketemu Iya, di situ. iya. Wajahnya juga Wajah. sudah sama. Iya. Karena kakak kan sudah sering melihat sekarang di YouTube kan, Iya. gimana rupa-rupanya orang Irak, Iya. orang Oh, Syam, ini orang Arab Palestina, orang Pakistan, Iya. Palestina gitu Palestina. kan, sekitaran Palestina, Irak, Iya. Arab gitu Iya. kan, sekitaran itu Iya. wajah-wajah mereka. Iya. Jadi cuman masalah apa kakak memang belum tahu. Belum tahu. Iya. Itu dalam dunia nyata memang kakak belum tahu itu. Belum. Itu apa yang terjadi itu. Belum saya tergiroh untuk menengok. Di Indonesia aja saya cuek bebek. Di kampung saya, apalagi di agak Indonesia di agak jauhan, apalagi sampai di luar negeri sana, di negeri Syam. Paling saya tahu tentang Mekah, gimana orang pergi berhaji. Itu Udah, yang kakak itu tahu. aja Jadi ketika palingan. kakak terbangun, kan ini mimpinya singkat. Jadi ketika kakak terbangun itu kakak sempat menduga-duga apa? Nggak ada, Iya. cuek aja gitu sama mimpi ini, atau sempat berpikir ini apa ya gitu, atau mungkin Tidak. pernah menafsir-nafsirkan sendiri. Mimpinya sederhana, tapi entah kenapa Allahu alam juga saya kayak ada hal yang harus saya tahu dari tempat ini, seperti itu. Memang tentang Syam itu kan sering saya dengar, cuman untuk saya mencari tahu tentang itu tuh saya belum punya giroh ke arah sana gitu. Karena saya seorang ibu rumah tangga, saya sibuk dalam pekerjaan saya. Jadi saya tidak punya waktu untuk belajar gitu. Karena saya merasa juga sudah tua, Bu. Saya kira belajar itu kan dulu hanya anak-anak sekolah aja gitu. Ternyata
kita belajar tuh sampai kita tua pun itu Ya, betul, betul. kita harus belajar gitu sebenarnya. Itu. Iya, jadi pada Ya. saat itu saya simpulkan ya dari penjelasannya kakak sendiri, dalam mimpi ini sederhana tapi menarik, seperti ada dorongan, Ya. seperti di dalam mimpi itu seperti teka-teki dan kakak didorong untuk mencari tahu tentang ini dengan clue-clue atau kode-kode yang sudah Iya. diberikan, Iya. yaitu tanah daerah yang sama persis Iya. rasanya seperti di pintu langit di atas bumi Iya. Syam. Terus kemudian wajah-wajah orang yang sekira wajah-wajah orang Timur Tengah ya. Iya. Itu terus ada apa di sana, kenapa mereka membawa senjata laras Iya. panjang berjaga-jaga, ada apa di sana. Iya. Tapi karena kakak sebagai ibu rumah tangga yang sangat sibuk sama urusan rumah tangga, jadi kakak nggak memperdulikan ini gitu kan. Iya. Sampai kemudian Allah mentakdirkan kita ketemu ya di Iya. bulan Juli, dan kemudian kita sering membahas tentang Suriah, Palestina, Iya. ada apa dengan bagaimana saudara-saudara kita di Syam itu. Dan Alhamdulillah dari disitulah saya dapat ilmu pelajaran sedikit demi sedikit tentang wilayah itu sendiri. Ternyata disitulah tempat lokasi terbanyak para nabi yang wajib dikenal, yang 25 itu yang ada di Al-Quran itu, ya, di bumi Syam di itu bumi sendiri. Syam itu. Dan bagaimana dengan Rasulullah memberikan banyak hadis ya tentang bumi Syam, yaitu malaikat membuka sayapnya di bumi Syam. ya di atas langitnya Syam. Masya Allah. Sampai ada juga hadis ya, kalau tidak salah ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat akan ada pasukan muslim nanti di Irak, di Yaman dan di Syam. Jadi di sini diarahkan kita untuk berperang atau menolong kezoliman yang dilakukan oleh penindas di sana kepada umat Islam di sana. Jadi pasukan yang ada di Yaman, Irak sama Syam. Lalu sahabat bertanya, pilihkanlah untuk kami ya Rasulullah, di mana yang paling baik. Maka Rasulullah menunjuk Syam, pergilah kalian ke Syam. Jadi banyak sekali kemuliaan negeri Syam. Syam adalah negeri akhir zaman, yaitu tempat insya Allah nanti turunnya Nabi Isa alaihi salam. Betul di situ. Iya. Jadi banyak hal di situ yang terjadi di bumi Syam. Dan Syam itu dari dulu memang harus diketahui sejarahnya gitu kan. Dari dulu sampai ketika di tahun sekitar 1940-an. Bagaimana kemudian Zionis ya membawa orang-orang dari Eropa untuk tinggal di situ, sehingga tergusurlah Muslim di Palestina di sana. Nah, dan bagaimana kemudian sedikit demi sedikit terus sampai tinggal sedikit kan wilayah Muslim di Palestina, karena diambil alih oleh bangsa yang sangat jahat yaitu Israel. Dan kemudian bagaimana saudara kita juga di Syam yang bagian utara yaitu Suriah. Itu kan jadi terutama di tahun 2011 kan, sejak konflik itu ya, jadi Bashar Assad itu, dan hingga hari ini kan kondisi Suriah itu seperti apa, dan itu memang harus diketahui. Kenapa? Karena di sana juga ada rumah Allah, dan di sana juga negeri yang diisyaratkan tanda-tanda akhir zaman gitu. Jadi di sini haram, tanah suci, yaitu Baitul Maqdis ya. suci. Baitul Maqdis kalau yang di Suriahnya kan itu tanda akhir zaman. Kalau yang tanah sucinya di Masjid Al-Aqsa ya. Oh, berarti ada kaitannya dengan mimpi 3 gelombang itu. Ya, 3 nanti tahapan itu gelombang. Iya. Ketika di situ yang ending terakhirnya itu di mana di situ? 4 urutan itu, yang gimana Nabi Isa di situ terakhir turun di situ. Ya, nanti Iya. itu kita bahas biar Insyaallah. yang menonton nanti tidak bingung kan, Iya, karena benar. kita belum membahas tiba-tiba sudah Iya. mencuplik yang Iya, Ya. yang belum itu masih tayang. itu masih jauh itu Iya. mungkin mimpi nomor ratusan itu Kak. Iya, Kita bahas yang masih jauh. dekat-dekat Iya. dulu ya, sekitaran ini aja. Udahan nomor panjang. Insya Allah gitu. Nah, jadi itu, jadi di sini isyaratnya untuk kakak, untuk saya, untuk kita, mari kita ketahui seperti apa sejarahnya Syam, baik dari sesuai penjelasan Al-Quran, hadis, sejarahnya dari yang dulu hingga saat ini. Konflik apa yang terjadi di sana, lalu gunanya apa? Ya gunanya tolong
Apa yang kita bisa untuk menolong saudara kita seiman? Apa yang bisa kita tolong? Dari situlah, walaupun kita hanya menolong dengan doa ya, seperti itu. Jadi jangan katakan saya nggak punya uang untuk dikirim untuk saudara saya di Syam. Tentu saja bukan hanya di Syam, banyak saudara kita yang juga tertindas di tempat yang lain, ada di Uighur, ada juga di apa? Di mana itu di yang di India, di Kashmir. Banyak banyak tempat di sini. Tapi di sini yang banyak juga ini di Syam, yaitu di Suriah juga gitu, di Suriah. Jadi seperti di sini kalau kita bertanya apa manfaat dari mimpi ini, yang pertama agar kita mengetahui sehingga kita tergiroh untuk membantu saudara-saudara kita. Ketahuilah apa yang terjadi karena ini penting, pengetahuan ini penting karena ini kan insya Allah sudah semakin mendekati ya pembaiatan imamah di huru hara itu, walaupun kita tidak tahu kapan. Memang kita tidak tahu kapan tepatnya, tetapi yang jelas semakin hari semakin mendekati, gitu. Logikanya seperti itu, semakin mendekati. Seiring banyaknya tanda-tanda akhir zaman yang kita lihat. Betul. Jadi itu kembali lagi itu manfaatnya kita mengetahui sesuai dengan penjelasan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan bumi Syam dan yang situasi yang terjadi hari ini. Sedang seperti apa gitu kan, seperti apa dan apa upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita itu di bumi Syam itu. Nah jadi itu ya manfaat-manfaatnya, sehingga insya Allah setiap kali kita membahas mimpi-mimpi ini selalu memiliki manfaat baik diri kita juga orang yang ingin mengambil manfaatnya gitu kan. Nah jadi ini juga kita diingatkan tentang kode berulang. Kode berulang, ingat ya, tanah yang gersang dan tandus nanti biasanya mengisyaratkan tentang Syam, yaitu yang berwarna krem atau coklat muda. Makanya diisyaratin juga pakaian mereka juga sama warnanya seperti coklat, seperti pakaian pramuka. Atasannya ya. Iya, atasannya. Kan pramuka itu kan atas bawah kan beda. Atasannya. Sama-sama coklat, yang atas coklat muda atau krem, yang bawah coklat tua. Betul. Jadi itu krem dan bumi Syam dan pasukan-pasukan di sana. Berarti mungkin seperti pasukan-pasukan mujahidin ya, seperti itu dah ya ininya. Karena kan kita ingat kaitannya dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu ulama yang kakak rasakan itu adalah sosok mujahidin juga, Masya Allah. Jadi ini juga tiba-tiba membicarakan tentang mujahidin juga, tetapi di negeri Syam. Jadi itu ada yang kakak ingin tambahkan lagi? Mungkin cukup aja. Jadi kita singkat aja ya, karena ini mimpinya singkat. Yang penting sudah kita jelaskan tadi manfaat-manfaatnya. Baik, kita tutup podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.